Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara belajar ilmu tentang sholat tahajud. Pada hari ini kita mempunyai tema sholat tahajud itu harus kita perjuangkan di setiap waktu malam hari. Jika tidak, nah nanti kita uraikan jika tidak ya kan. Seperti biasa pelajaran tentang sholat tahajud ini powered by Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Alhamdulillah kita sudah banyak video-video tentang tahajud kita. Para pemirsa, para netizen tinggal mengikuti. Baiklah, kita mulai baca materi-materi yang ada pada hari ini. Jadi sekali lagi tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud itu harus kita perjuangkan di setiap waktu malam hari. Jika tidak, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama seluruh Indonesia, bahkan negara-negara di luar Indonesia, di Malaysia, Filipina, Brunei, alhamdulillah banyak yang mengikuti juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah utama dalam agama Islam. Disebut sebagai ibadah utama karena sholat tahajud ini merupakan ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW pada hari kedua setelah beliau dinyatakan sebagai utusan Allah. Nah, sebagai ibadah utama karena perintahnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Karena ibadah yang pertama kali harus dikerjakan oleh umat Islam. Bahkan waktu untuk mengerjakan sholat tahajud ini hampir maksimal itu 2/3 malam. Jadi luar biasa. Berarti ibadah yang perlu kegigihan dan perlu perjuangan untuk mengerjakannya. Kemudian selain itu, sholat tahajud itu juga merupakan amalan utama dalam agama Islam. Banyak amalan-amalan lain selain sholat tahajud, seperti misalnya sedekah, sholat 5 waktu, umroh, puasa, haji, dan sebagainya. Tetapi perlu kita catat, ibadah haji cukup dikerjakan 1 kali seumur hidup. Kemudian puasa dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian sedekah juga dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Nah, sedangkan sholat tahajud ini harus dikerjakan di setiap waktu malam hari. Tidak mengenal hari libur. Apakah hari apa libur, tidak. Jadi selama ketemu waktu malam hari, itulah waktunya
kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian yang paling penting, bahkan ya yang paling penting itu sholat tahajud merupakan sholat yang menjamin pelaku-pelakunya itu pasti masuk surga. Itu tertulis dengan jelas di dalam ayat Al-Quran itu. Silakan nanti dicari ayatnya. Ayat itu memberikan informasi bahwa para penghuni surga sewaktu hidup di dunia mempunyai kebiasaan mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Ini ya yang jaminan bahwa pelaku sholat tahajud itu pasti masuk surga. Karena ayatnya itu muhkamat, sangat jelas ayatnya. Nah, kemudian apa yang perlu dicatat dari sholat tahajud ini? Pahala atau hadiah yang sangat istimewa dari Allah itu hanya diberikan kepada para pelaku sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Ini luar biasa ini. Jadi pahala sholat tahajud ini disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Sementara amal-amal ibadah yang lain itu sangat jarang disebut dengan jelas. Apa hadiahnya kalau mengerjakan suatu amalan tersebut. Nah, jadi ini cara Allah memotivasi ya, supaya manusia itu mau bangun malam dan mau mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Itu artinya apa dari penjelasan kita tadi? Meskipun kita sudah mengerjakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi jika kita tidak mengerjakan sholat tahajud, maka kita itu tidak akan menerima pahala atau hadiah-hadiah yang disebut untuk sholat tahajud itu. Jadi kita harus mulai menyadari ya bahwa setiap amal perbuatan, setiap perbuatan manusia itu hadiahnya berbeda-beda. Nah, untuk sholat tahajud itu disebut dengan jelas di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, bahkan ada seorang ulama besar yang menegaskan bahwa pahala-pahala tersebut itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak tahajud. Nah, artinya apa? Artinya perjalanan kita hidup di dunia ini harus memahami apa saja yang disediakan oleh Allah atas suatu amal perbuatan ya. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa kalau mendapatkan hadiah sholat tahajud hidup yang mulia itu kan bisa dicapai dengan amalan-amalan yang lain gitu. Artinya jalan menuju ke puncak kehidupan yang mulia itu bisa dicapai dari jalan-jalan yang lain. Nah, itu pendapat seseorang ya yang pernah saya temui itu mengatakan. Tapi mohon maaf, kita mengikuti Al-Quran bahwa jalan satu-satunya untuk mencapai derajat hidup yang mulia itu hanya dengan sholat tahajud. Nah, baiklah kita kemudian lanjutkan. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan hadiah utama dari sholat tahajud yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi begini saudara-saudaraku, khusus untuk
Sholat tahajud ini, khusus untuk sholat tahajud ini, luar biasa. Allah itu janji-janjinya itu sangat jelas. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada para pelaku sholat tahajud itu sangat jelas, baik bahasanya maupun artinya itu. Nah, kemudian hadiah utama atau pahala utama dari sholat tahajud itu adalah maqam mahmudah. Itu dalam Al-Quran sangat jelas kamu pasti akan diberi maqam mahmudah, atau bahasa mudahnya itu kehidupan yang mulia atau kedudukan yang mulia. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan, bahwa kita berjuang dengan segala kegigihan, dengan segala capek-capeknya, dengan segala lelah-lelahnya itu untuk mendaki suatu posisi yang tinggi, yaitu kedudukan yang mulia. Di dalam media sosial ada yang mempunyai komentar, "Saya sudah sholat tahajud tapi kok tidak ada hasilnya." Nah, ternyata sholat tahajudnya baru sedikit. Ya, jadi kalau kita ibaratnya gini loh, kita menabung di bank, kalau masih sedikit uang kita di bank, tentu hasilnya juga sedikit ya kan. Tapi kalau kita sudah tiap malam, terus, nah nanti hasilnya itu pasti datang. Nah, jadi manusia itu hidup di dunia sejatinya itu sedang menunggu balasan dari Allah atas amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Artinya apa? Artinya kalau kita ibaratnya kita diam aja ya, kita nggak ngapa-ngapain, wah tentu tidak ada hadiah dari Allah yang akan dikirimkan kepada kita. Jadi hanya orang-orang yang sudah berjuang di setiap waktu malam hari. Berjuang apa? Bangun malam. Bangun malam itu juga suatu perjuangan yang luar biasa. Banyak orang yang punya keinginan, punya cita-cita bangun malam itu banyak yang belum berhasil. Nah, itu masih perlu perjuangan ya berarti ya. Dan mengerjakan sholat tahajud yang lama berdirinya di setiap waktu malam hari pasti akan dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang yang mulia hidupnya. Bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Ya. Kemarin ada kejadian ya, seorang tokoh nasional ya, tiba-tiba tersandung suatu kasus yang sangat menghinakan gitu. Nah, itu dalam bahasa agama orang tersebut itu dihinakan oleh Allah, bukan dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah kita perlahan-perlahan memahami kejadian hidup sehari-hari dengan bahasa agama, dengan kacamata agama. Jadi orang yang mulia hidupnya itu orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Artinya kejadian-kejadian sehari-hari di dunia ini itu semua atas kehendak dan seizin Allah. Itu semua adalah atas keinginan Allah. Nah, ini yang kita kadang-kadang belum bisa menerima kenyataan bahwa Allah itulah yang
menentukan segala-galanya, menentukan nasib kita, menentukan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Nah, itu artinya apa? Kita harus berpikir kebalikannya dari sholat tahajud itu. Jadi kalau sholat tahajud itu akhirnya itu Allah akan menjadikan pelaku-pelaku sholat tahajud itu orang-orang yang mulia di dunia. Nah, itu artinya luar biasa itu, bahwa perjuangan seorang manusia itu hanya berharap kepada Allah. Bahkan ada seorang ulama terkenal itu juga mengatakan itu, bahwa kamu itu dituntut oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka apa saja yang menjadi keinginan kamu itu akan diberikan oleh Allah. Nah, ini memang kesadarannya harus tinggi ya, harus ke arah sana, sehingga wah, nasib kita itu ternyata ditentukan di waktu malam hari. Nah, di sanalah kita harus bangun, harus berjuang. Nah, jadi kemudian ini catatan kita ya, orang-orang yang sudah terus berjuang, terus mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, orang-orang yang tidak akan dihinakan oleh Allah. Dan itu suatu kepastian ya, bahwa kejadian-kejadian di dunia ini juga semuanya atas kehendak Allah semata-mata, bukan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Makanya kita tidak boleh berharap kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, berharap dilindungi oleh makhluk-makhluknya selain Allah, berharap diselamatkan oleh makhluk-makhluknya Allah itu ternyata kita harus semakin memahami arah pemikirannya ke sana. Nah, kemudian wahai saudaraku, ada pertanyaan besar ini, ada pertanyaan besar. Apa yang sedang Anda perjuangkan sehari-hari selama ini? Karena kehidupan kita di dunia ini mengikuti ketentuan Allah, adanya hukum pembalasan, bahwa setiap amal perbuatan itu pasti akan diberi balasannya, akan diberi hadiahnya oleh Allah. Waktunya kapan? Nah, itu menjadi rahasia Allah. Nah, sehingga kita menjadi teringat pesan Allah di dalam Al-Quran ya, bahwa kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah kamu perjuangkan. Nah, itulah yang kita perjuangkan sekarang ini, sholat tahajud itu. Karena sudah sangat jelas petunjuknya dalam Al-Quran, bahwa sholat tahajud itulah adalah jalan yang harus kamu tempuh, perjalanan yang harus kamu lalui, yaitu mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah, kemudian, ibarat ternyata ya, amal perbuatan manusia itu diibaratkan, kita disuruh belajar kepada pohon, ya kan? Pohon pepaya kalau kita tanam, nanti setelah besar, buahnya pasti buah pepaya. Meskipun kita bacakan doa 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali tiap hari, kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, kamu bisa menjadikan pohon pepaya ini berbuah durian.
Nah, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena sekali Allah membuat ketentuan, maka ketentuan Allah itu akan berlaku selama-lamanya. Bahwa pohon pepaya itu pasti buahnya nanti pepaya. Tidak mungkin tiba-tiba pohon pepaya di rumah kita ya, berbuah durian, durian montong misalnya. Wah, itu sudah sangat tidak mungkin. Jadi kita harus mengetahui ya, apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Karena Allah itu tidak pernah merubah-rubah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan terus diberlakukan. Itu. Jadi setiap amal perbuatan manusia itu buahnya pasti berbeda-beda. Itu. Sebagai contoh misalnya ada ustadz yang khusus mempelajari sedekah ya. Nah, beliau itu menemukan bahwa orang yang bersedekah itu pasti akan dibalas oleh Allah apa yang sudah dikeluarkan itu berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Nah, misalnya ini ada contoh yang ekstrim waktu itu ya. Ada seorang satpam pengen dapat hadiah uang dari Allah itu. Berapa ratus juta katanya. Terus menghadap Pak Ustadz tersebut, pesannya Pak Ustadz itu apa? Ya sudah, motor kamu sedekahkan aja untuk pesantren katanya. Saking yakinnya diserahkan itu motor. Nah, itu tidak berapa lama itu ada orang yang ngasih hadiah kepada orang itu, kepada satpam tadi. Dan ini memang perlu keyakinan yang luar biasa ya. Kalau ada juga ustadz yang takut ketemu ustadz tersebut, ketemu ustadz sedekah itu takut diminta mobilnya, diminta rumahnya gitu. Wah itu, wah nanti saya bangkrut kalau ketemu ustadz itu. Ya ini bercanda ya. Jadi sedekah itu satu amalan yang sebagai contoh ya, yang pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi, nah sedekah dengan sholat tahajud beda. Nah, ada ustadz juga yang luar biasa itu. Jadi beliau menjelaskan kalau sedekah itu orang jahat juga mengerjakan sedekah kata seorang ustadz itu. Nah, terus apa bedanya kamu sama orang jahat itu katanya. Nah, tapi kalau sholat tahajud itu orang jahat itu nggak mau mengerjakan. Jadi hanya orang-orang yang baik-baik yang mau mengerjakan sholat tahajud itu. Nah itu saya sangat teringat betul dengan kata-kata dia itu bahwa kalau amal-amal ibadah yang lain itu semua orang mengerjakan katanya. Nah yang orang-orang lain tidak mau mengerjakan itu ya hanya sholat tahajud itu. Jadi ada orang berbuat baik apa saja itu kepada orang-orang lain. Cuma satu yang nggak mau mengerjakan dia, sholat tahajud. Nah itu. Itu suatu bukti ya, satu bukti bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang sangat berat. Sholat yang sangat berat untuk mengerjakannya. Tetapi hadiahnya juga sangat berat. Maksudnya hadiahnya sangat besar sekali gitu. Jadi tidak ada amal perbuatan yang sia-sia. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kembali lagi ke pohon tadi ya, kita kan disuruh belajar oleh Allah kepada pohon-pohon itu. Kita menanam pohon durian 5 tahun kemudian pasti buahnya buah durian di mana-mana itu. Tidak mungkin keluar buah pepaya, buah kelapa atau buah
semangka itu sudah nggak mungkin. Jadi segala sesuatu yang tidak logis itu harus kita hindari, harus kita tinggalkan. Kan ada penyanyi terkenal yang dulu, menceritakan ya, daun sirih berbuah semangka katanya. Wah itu juga pinter itu mengarang ceritanya, Mas. Jadi pohon sirih keluarnya buah semangka itu. Nah itu hanya lagu ya, jadi dalam dunia nyata kan tidak mungkin itu ya. Nah itulah, eee, sebabnya, eee, itulah sebabnya kita harus mempunyai cita-cita besar. Apa cita-cita besar kita? Menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang hidup mulia. Nah itu suatu perjuangan yang sangat besar, sangat luar biasa. Karena kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari itu, banyak orang-orang yang sangat terkenal, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba hidupnya, eee, sangat dihinakan oleh Allah. Ya tidak perlu kita sebutkan satu-satu ya, tapi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan hidup manusia itu ternyata yang penting tuh pada akhirnya. Saya punya kenalan tuh, wah awal-awal perjalanan hidupnya tuh luar biasa. Tapi akhirnya itu makan narkoba Pak Andi, Pak Yosep. Nah itu terus gimana itu? Akhirnya, eee, sarafnya terganggu, terus, eee, kesehatannya sangat terganggu, terus tidak bisa kalau bergaul dengan orang lain tuh takut kalau ketemu orang lain. Nah itu terus akhirnya menjadi beban keluarganya kan, karena terus sakit-sakitan terus, Nah itu salah satu contoh ya, bukan orang mulia. Nah kalau orang mulia itu, salah satu indikatornya itu sehat terus terus sehat. Jadi nanti pada waktu meninggal dunia itu dalam keadaan sehat. Nah itu. Nah jadi sholat tahajud itu wajib bagi orang-orang yang ingin hidup mulia. Ingin orang-orang yang hidup mulia, ingin orang-orang yang hidupnya terpuji. Nah itu, jangan sampai kita hidup di dunia itu dihinakan oleh Allah. Jangan sampai itu. Karena perjalanan hidup kita di dunia ini sebenarnya sangat berat sekali. Perjalanan hidup manusia di dunia ini, sebetulnya sangat berat sekali. Perjalanan hidupnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke tahun ke tahun tuh, melakukan perjalanan hidup yang sangat berat. Tapi Allah memberikan resepnya, memberikan nasihatnya. Kalau kamu pengen tetap hidupnya mulia sampai detik terakhir kamu dipanggil oleh saya nanti, oleh aku nanti, yaitu amalkan sholat tahajud. Nah kemudian, mari kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sebelum berdoa kita bacakan surat Al-Fatihah dan shalawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kami-kami ini mempunyai kemampuan untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud.
Sholat tahajud itu merupakan sholat yang harus kita perjuangkan. Boleh saja kita memperjuangkan apa, tetapi nomor satu memperjuangkan sholat tahajud. Nomor satu itu memperjuangkan sholat tahajud selama kita masih hidup di dunia ini. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.